Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Habib Fikri dari Prodi Teknik Industri Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang. NIM 1894104.012. Izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul Cellular Manufacturing System dengan dosen pengampu Bapak Minto SPD MT selaku dosen Teknik Industri Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang. Manufaktur adalah proses mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Produksi adalah penggunaan manusia, material, dan mesin untuk menghasilkan produk jadi. Sehingga sistem produksi dapat didefinisikan sebagai transformasi sistem di mana produk atau layanan yang dapat dibuat dengan mengerjakan satu set input. Berikut adalah salah satu contoh manufaktur dalam bidang otomotif. Ini adalah gambar dari produk hasil dari manufaktur otomotif. Contohnya yaitu pembuatan mobil pada manufacturing Honda atau Toyota. Sistem produksi secara luas dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Produksi bengkel kerja. 2. Produksi bat. Yang ketiga, produksi massal. Produksi bengkel kerja. Produk dibuat untuk memuaskan pesanan khusus. Produksi bat. Produk yang diproduksi baik untuk memenuhi permintaan terus-menerus atau permintaan saat ini. Produksi massal. Jenis produksi yang sama diproduksi untuk memenuhi permintaan terus-menerus. Selanjutnya adalah sistem dan tata letak produksi. Di dalamnya ada beberapa komponen. Yang pertama adalah ini ada job shop. Job shop terdapat di dalamnya adalah fixed position layout. Kemudian yang kedua adalah batch production. Batch production ini bisa disebut juga sebagai cellular manufacturing. Yang ketiga ialah mass production. Mass production memiliki beberapa komponen yaitu quantity dan flow line. Di dalamnya terdapat product layout. Selanjutnya, cellular manufacturing system atau CMS. Pengertian cellular manufacturing system. CMS adalah sebuah sistem manufacturing di mana peralatan dan stasiun kerja diatur dalam satu area yang memungkinkan gerakan kontinu dan kelancaran persediaan serta bahan untuk menghasilkan produk serupa dari awal sampai akhir dalam aliran proses tunggal menurut Singh dan Rajamani. Keunggulan manufacturing seluler mengatur peralatan produksi ke sel mesin, di mana setiap sel mengkhususkan diri pada kelompok bagian produksi disebut seluler manufaktur. Ini adalah aplikasi grup teknologi di manufaktur. Manufaktur seluler dapat diimplementasikan oleh metode manual dan otomatis. Saat otomatis, istilah fleksibel manufaktur diterapkan.
Pentingnya tata letak dan pemindahan bahan. Keuntungan-keuntungan yang didapat berupa kenaikan jumlah produksi, mengurangi waktu tunggu, mengurangi waktu proses pemindahan bahan, penghematan penggunaan area untuk produksi, gudang, dan pelayanan. Kemudian, pendaya gunaan yang lebih besar dari pemakaian mesin, tenaga kerja, dan fasilitas produksi. Tujuan perancangan fasilitas. Tata letak dan pemindahan bahan berpengaruh besar pada produktivitas dan keuntungan dari suatu perusahaan bila dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Selain itu, material handling saat berpengaruh sebagai 50% penyebab kecelakaan yang terjadi di dalam industri dan merupakan 40% dari 80% seluruh biaya operasional. Dalam pelaksanaannya, tata letak dan material handling memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Seluler manufaktur. Berikut merupakan seluler manufacturing. Pertama yaitu receiving, penerimaan pesanan. Kemudian masuk ke assembling bagian produk A. Kemudian masuk pada produk B. Nah, terakhir adalah assembling terakhir adalah produk C. Sehingga yang paling akhir adalah shipping atau pengiriman. Produk A, B, dan C berbeda dengan bagian keluarga. Sel 1, 2, 3 set mesin untuk menghasilkan bagian keluarga. Manufaktur seluler. Pendekatan ini memfasilitasi aliran terus-menerus produksi, memberikan fleksibilitas untuk menghasilkan variasi permintaan produk rendah. Tata letak ini cocok untuk variasi medium dan medium lingkungan volume. Tata letak seluler juga dikenal sebagai proses produk tata letak. Grup teknologi. Grup teknologi adalah suatu konsep pengelompokan part atau komponen yang akan dibuat berdasarkan kesamaan desain produk, perancangan proses, fabrikasi, perakitan, dan pengendalian produksi dengan tujuan untuk mengurangi waktu siklus dan jarak material handling. Dani 2020. Pendekatan grup teknologi dalam sistem manufaktur pertama kali diperkenalkan oleh Mitrovanov pada tahun 1966 dan Burdych pada tahun 1971. Kondisi untuk mengaplikasikan. Penerapan konsep grup teknologi dalam manufaktur disebut Cellular Manufacturing System atau CMS. Sehingga CMS dapat dikatakan sebagai suatu strategi untuk memenangkan persaingan global dengan mengurangi biaya produksi, peningkatan kualitas dan pengurangan waktu pengiriman produk dalam lingkungan pasar dengan tingkat variasi tinggi, tetapi tingkat permintaan menengah. Suatu perusahaan yang menerapkan konsep CMS akan mengelompokkan komponen-komponen produk ke dalam sebuah famili yang disebut part family dan membentuk sel terdiri dari mesin-mesin dan pekerja-pekerja yang dibutuhkan untuk memproduksi part family tersebut. Grup teknologi layout. Grup teknologi layout dibagi menjadi 3 kategori menurut Ching 1960. Pertama, grup teknologi flow line layout. Kedua, grup teknologi cell layout. Ketiga, grup teknologi center layout. Pertama, grup teknologi flow line layout.
Tipe layout ini digunakan ketika semua komponen pada grup mengikuti aturan mesin yang sama. Qt Flowline beroperasi seperti mix product, seperti jalur perakitan. Mekanisme transfer perakitan terkadang digunakan untuk penanganan komponen di dalam grup. Berikut adalah contoh dari grup Flowline layout. Next, grup teknologi cell layout. Pada grup cell layout mengizinkan komponen bergerak atau pindah dari mesin yang satu ke mesin yang lain. Hal ini sangat berbeda dengan grup teknologi Flowline, di mana komponen-komponen di dalam grup mengikuti urutan mesin yang sama. Mesin-mesin pada grup teknologi cell layout diletakkan berdekatan untuk mengurangi pergerakan penanganan material. Berikut adalah gambarnya. Di sini mesin-mesin diletakkan saling berdekatan untuk mengurangi pergerakan penanganan material. Selanjutnya adalah grup teknologi center layout. Tipe layout ini didasarkan pada penyusunan mesin. Penyusunan ini dapat meningkatkan perubahan penanganan material dan sesuai pada saat produk mix sering berubah. Berikut adalah gambarnya. Di sini cenderung semua mesin disejajarkan sehingga terdapat pada garis tengah antara kanan dan kiri. Selanjutnya, tipe tata letak fasilitas produk. Ada 4 macam tipe tata letak yang umum diaplikasikan dalam desain layout menurut Wigio Subroto S. pada tahun 1996, yaitu 1. Tata letak produk atau product layout. Kedua, tata letak proses atau process layout. Yang ketiga, tata letak lokasi tab atau fixed location layout. Yang keempat, tata letak produk teknologi atau grup teknologi layout. Nah, selanjutnya, yang pertama, tata letak produk atau product layout. Tata letak produk umumnya digunakan untuk pabrik yang memproduksi satu macam produk atau kelompok produk dalam jumlah yang besar dan waktu produksi yang lama. Prinsip tata letak produk adalah machine after machine, di mana mesin disusun berdasarkan urutan proses yang ditentukan pada pengurutan produksi. Tujuan utama tata letak produk adalah mengurangi proses pemindahan bahan dan memudahkan pengawasan dalam aktivitas produksinya. Keuntungan dan kekurangan tata letak produk atau product layout. Keuntungannya, pertama, dapat memperlancar aliran material karena tata letak sesuai dengan urutan operasi. Yang kedua, inventory kecil karena pekerjaan dari satu proses ke proses berikutnya langsung dikerjakan. Yang ketiga, waktu total produksi per unit kecil. Pemindahan bahan untuk dapat dikurangi karena mesin-mesin yang berurutan diletakkan sedekat mungkin. Selanjutnya, pekerja yang memiliki skill tinggi tidak diperlukan. Selanjutnya, perencanaan produksi sederhana dan sistem kontrol mungkin dilakukan. Ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan sementara sedikit. Berikut adalah kelemahan tata letak produk, yaitu 1. Gangguan pada satu mesin dapat mengakibatkan terganggunya keseluruhan proses. Selanjutnya, perubahan desain produk menyebabkan perubahan tata letak. Yang ketiga,
waktu produksi ditentukan oleh mesin yang paling lambat. Proses memerlukan mesin yang khusus dan umumnya mahal, sehingga investasi pun tinggi. Selanjutnya, penambahan produk baru hanya dapat dilakukan untuk urutan yang sama dan menggunakan jenis mesin yang telah ada. Berikut adalah contoh tata letak produk. Di sini terdapat kebutuhan bahan. Mesin-mesin pada proses selanjutnya disusun sedemikian rupa berdekatan sehingga antar mesin tidak perlu membuat space yang terlalu besar. Sampai pada perakitan gudang, kemudian pada gudang kerja. Nah, selanjutnya tata letak proses atau proses layout. Tata letak berdasarkan proses merupakan metode pengaturan dan penempatan fasilitas, di mana fasilitas yang memiliki tipe dan spesifikasi yang sama ditempatkan ke dalam satu departemen. Tipe layout ini diperoleh dengan pengelompokan seperti pemrosesan bersama dan penempatan departemen proses terhadap yang lain berdasarkan aliran antar departemennya. Keuntungan dan kekurangan tata letak proses atau proses layout. Keuntungan tata letak proses yaitu: 1. Utilitas mesin umumnya sangat baik, sehingga mesin yang dibutuhkan sedikit. Fleksibilitas yang tinggi, sehubungan dengan peralatan atau alokasi tenaga kerja untuk tugas yang spesifik. Selanjutnya, pada umumnya mesin yang digunakan tidak memerlukan investasi yang tinggi. Perubahan tugas yang dikerjakan oleh operator dapat memberikan kepuasan bagi operator. Selanjutnya, memungkinkan untuk supervisor khusus. Kelemahannya, aliran material yang lebih panjang menyebabkan biaya pemindahan bahan tinggi. Perencanaan produksi dan sistem kontrol lebih banyak dilakukan. Total waktu produksi umumnya lebih lama. Proses memerlukan lebih banyak inventory. Ruangan dan modal lebih banyak daripada work in process. Proses membutuhkan keterampilan pekerjaan yang tinggi untuk mengoperasikan berbagai mesin. Berikut adalah gambaran dari tata letak proses atau proses layout. Tata letak proses atau proses layout. Berikut adalah gambarnya. Pertama, pada gudang bahan, kemudian memasuki proses pada mesin. Berikutnya ada mesin bubut dan lain-lain, kemudian masuk pada mesin pengelasan. Di sini mesin-mesin dijadikan menjadi satu bagian yang memiliki kesamaan, yaitu mesin bubut sendiri, mesin drain mesin sendiri, mesin gerinda dengan mesin gerinda sendiri, dan yang lain. Kemudian las sendiri, cat sendiri. Kemudian pada perakitan pun sendiri-sendiri, tapi berdekatan, sehingga dapat disimpulkan pada tata letak proses ini mesin-mesin yang memiliki kriteria yang sama digabungkan menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, tata letak lokasi tetap atau fixed location layout. Tata letak dari fixed material berbeda dari tipe layout yang lain. Pada layout yang lain, material dibawa menuju workstation, sementara fixed material workstation yang dibawa menuju material. Layout ini digunakan pada perakitan pesawat, pembuatan kapal, dan masih banyak yang lainnya. Layout dari fixed material melibatkan urutan dan penempatan stasiun kerja di sekitar material. Tipe fixed layout location
mengkondisikan bahwa material tetap pada posisinya, sedangkan fasilitas produksi seperti mesin, peralatan, dan komponen-komponen pembantu lainnya bergerak menuju lokasi material atau komponen produk utama. Berikut adalah keuntungan dan kekurangan tata letak lokasi tetap atau fixed location layout. Keuntungannya yaitu 1. Pergerakan material dapat dikurangi. Peluang mendapatkan penghargaan atas pekerjaan tim atau individu cukup terbuka. Tanggung jawab tim tinggi. Sangat fleksibel atas perubahan produk desain maupun perubahan volume produksi. Bebas dalam menentukan jadwal dan dapat mencapai waktu produksi total minimum. Menyediakan kesempatan job engagement. Mengedepankan kebanggaan dan kualitas karena masing-masing individu dapat menyelesaikan whole job. Kelemahannya yaitu 1. Pergerakan operator dan material sangat banyak. Duplikasi peralatan sering terjadi. Operator membutuhkan skill tinggi, supervisor umum dibutuhkan. Penempatan material dan mesin susah dan mahal. Utilitas peralatan rendah, membutuhkan peningkatan ruang dan working process yang lebih besar, membutuhkan kontrol yang dekat dan koordinasi dengan jadwal produksi. Berikut adalah gambaran dari tata letak lokasi tetap atau fixed location layout. Nah, di sini ada gudang, bahan, kemudian mesin-mesin berada di sisi samping-samping. Yang di tengah ini adalah proyek atau contohnya yaitu ada pesawat yang dikerjakan itu ada di tengah, sedangkan mesin-mesin berada di samping-sampingnya untuk mengerjakan suatu proyek, sehingga proyek tujuannya itu terpusat. Kemudian terdapat gudang alat di sekitar gudang bahan atau gudang alat ada di sekitarnya. Di sini memungkinkan proyek untuk mendapatkan minimum waktu minimum. Selanjutnya, tata letak grup teknologi atau grup teknologi layout. Prinsip tata letak tipe ini adalah mengelompokkan produk atau komponen yang akan dibuat berdasarkan kesamaan dalam proses. Pengelompokan ini mengakibatkan mesin dan fasilitas produksi lainnya ditempatkan dalam sebuah sel manufaktur karena setiap kelompok memiliki urutan proses yang sama. Tujuan tipe tata letak grup teknologi adalah menghasilkan efisiensi yang tinggi dalam proses manufakturnya. Selain itu, tata letak tipe ini dapat menjawab keterbatasan tata letak proses dan mengeksplorasi kelebihan tata letak produk. Keuntungan dan kekurangan tata letak grup teknologi atau grup teknologi layout. Keuntungan tata letak grup teknologi yaitu meningkatkan utilisasi mesin, gabungan antar produk layout dan proses layout dengan beberapa keuntungan, mendukung penggunaan peralatan yang umum, aliran material lebih pendek daripada proses layout. Kelemahan membutuhkan supervisor umum, membutuhkan skill kerja yang tinggi, gabungan antar produk layout dan proses layout dengan beberapa batasan, tergantung pada keseimbangan aliran material antar sel, serta membutuhkan buffer dengan ruangan. Berikut adalah tata letak grup teknologi atau grup teknologi layout. Di sini tata letaknya dicampurkan
sesuai dengan fungsi mesin. Contohnya adalah mesin proses, mesin press, mesin bubut, kemudian mesin drill dan lain sebagainya. Sehingga kemudian selanjutnya adalah mesin-mesin untuk perakitan diletakkan menjadi satu. Selanjutnya adalah gudang prajadi. Selanjutnya adalah contoh aplikasi Cellular Manufacturing System atau CMS. Contoh aplikasi untuk konsep sistem manufaktur seluler atau Cellular Manufacturing System adalah pabrik knalpot racing ASR by Tomcat. Pabrik knalpot racing ASR by Tomcat merupakan pelopor pabrik knalpot racing yang berlokasi di Bandung dengan memproduksi beberapa jenis knalpot untuk Honda, Yamaha, Suzuki, Mojin, dan Matic. Melalui 4 macam knalpot yang diproduksi oleh ASR by Tomcat, maka membuat tingkat variasi produksi knalpot menjadi tinggi. Proses produksi yang dilakukan berdasarkan pesanan atau made to buy order yang datang dari hampir seluruh Indonesia. Contoh aplikasi Cellular Manufacturing System. Adanya perkembangan zaman yang semakin berkembang membuat industri otomotif ini harus meningkatkan kualitasnya. Seiring kepemilikan kendaraan bermotor semakin terus meningkat, hal ini berdampak pula pada permintaan knalpot yang semakin hari semakin meningkat. Karena keterbatasan sumber daya yang ada, permintaan yang datang tidak semuanya dapat terpenuhi. Hal ini karena tidak seimbangnya volume produksi yang rendah dengan variasi produk yang tinggi. Keterbatasan sumber daya ini dengan banyaknya permintaan merupakan permasalahan yang dihadapi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Salah satu permasalahannya adalah tata letak pembuatan knalpot, sehingga dilakukan pembaharuan tata letaknya, khususnya mesin yang masih kurang efektif dan efisien dengan metode teknologi kelompok. Teknologi kelompok melakukan pengelompokan masing-masing ke dalam sel-sel manufaktur berdasarkan kesamaan pada proses produksi. Pembentukan sel-sel ini akan membuat tata letak fasilitas lebih fleksibel serta mempermudah dalam perencanaan dan pengendalian produksi, serta meningkatkan performansi sistem manufaktur dan meningkatkan hubungan antar manusia untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.